pertanyaannya, setelah kecurahan Roh Kudus apa? Jawabannya simpel. Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu perubahan di dalam diri seseorang, dan ini adalah proses seumur hidup yang tidak pernah selesai. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini adalah ayat yang sangat mahal, tapi ayat ini lebih punya dampak negatif daripada positifnya. Ayat ini kita gunakan untuk ukur orang. Oh, dia tidak punya kasih, tidak ada buah roh. Dia orangnya kurang gembira, tidak ada roh. Kurang sabar, tidak ada roh. Kita pakai untuk menjanji orang. Dan setiap kali kita baca ayat ini kita jadi kecewa. Saya masih jauh. Mungkin karena kita salah baca. Kalau sudah perhatikan, ayat ini dimulai dengan kata apa? Bahasa Inggrisnya, apa artinya kalau satu kalimat dimulai dengan kata ini? Artinya, ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Dan bukan hanya sambungan, sifat sambungannya adalah kontra, membalikan dari apa yang tante sayang sama kamu, tapi udah nggak sayang artinya kan. Jadi kalau gitu kita harus lihat ayat sebelumnya apa. Gantinya stres, baca daftar ini dan merasa kita tidak punya sifat-sifat seperti ini. Perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ini lagi bicara pemilihan ya. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sekarang saudara stres atau tidak baca buah roh kalau disuruh hidup model begini? Jadi sementara perbuatan daging adalah ini, tetapi buah roh adalah, is that not the good news? Jadi Galatia 5 ayat 22 dan 23 adalah pemberian Tuhan untuk kehidupan yang jauh lebih buruk yang dialami oleh manusia. Dan uniknya, kalau seorang hidup dan di dalam hidupnya ada buah roh, kata Galatia 5 ayat 22 dan 23, kesimpulannya tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke? Tapi kalau orang hidup dengan perbuatan daging, dengan segala daftar negatif itu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi kalau hidup kita jauh dari Tuhan, kita tidak masuk sorga. Kalau kita menghidupkan buah roh, bukan cuma sorga, di dunia ini pun hidup kita aman. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Jadi sorga sudah bukan masalah lagi. Bukan hanya mau masuk sorga, di dunia pun sudah bisa hidup tenang. Kenapa dikontraskan oleh Paulus perbuatan daging dengan buah roh? Jadi pada malam ini saya mau mengajak kita membaca daftar buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22 dan 23 di dalam konteks Galatia 5. Sebenarnya Paulus sedang ngomong